Ada banyak sosok besar di Hollywood jatuh gara-gara ego. Bukan cuman aktor ataupun aktris terkenal, tapi juga sutradara terkenal. Salah satunya adalah Taika Waititi. Yo, my free city bro. Hello, my name is Taika Waititi. What is your heart? A tiger heart. And what is your brain? A snake brain. Director, actor. Buat kalian subscriber lama pasti kenal dengan Taika Waititi karena dia sutradara dari Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder, bahkan terakhir di luar MCU ada Jojo and Rabbit, bahkan di film pendeknya memasuki banyak sekali nominasi film penghargaan termasuk Oscar, dan itu membuat dia menjadi melayang-layang di udara gitu. Tapi mari kita kembali ke awal lahirnya seorang Taika Waititi. Dia lahir di New Zealand tahun 1975 dengan latar belakang orang tua yang bercerai. Dengan beberapa keterbatasan itu, dia tidak menyerah dengan beberapa karyanya dan akhirnya dia mempengaruhi beberapa budaya pop culture di kala itu dengan lahirnya film pendek yang judulnya adalah Two Car One Night yang masuk banyak sekali nominasi film-film festival termasuk juga nominasi Oscar. Setelah itu dia fokus juga dengan film panjang indie, salah satunya adalah Eagle vs Shark, Boy What We Do in the Shadow, Hunt for the Wilder People, dan termasuk sukses sebagai kelompok film indie. Dan sejak saat itu banyak sekali karyanya yang terkenal, termasuk juga orang banyak kenal dengan personanya yang juga dikenal sebagai pribadi yang absurd dan juga humornya yang nyentrik yang membuat aktor aktris suka dengan sutradara satu ini. Akhirnya disingkat cerita, Marvel mengetuk pintu dan akhirnya mempercayakan Taika Waititi untuk menggarap Ragnarok. Ini merupakan Thor yang ketiga. Dikala Thor 1 dan juga 2 dikurang diminati kala itu, membuat Kevin Feige juga tim cukup frustasi. Akhirnya mereka menunjuk Taika Waititi untuk menggarap Thor yang ketiga yaitu Ragnarok dan membebaskan beberapa karya-karya kreatif dari film tersebut. Dan akhirnya keputusan dari Kevin Feige di pertama kali itu sangat sukses besar. Ragnarok menjadi magnet kesuksesan besar dari MCU, salah satu film juga yang berhasil dan juga salah satu film favorit kita karena mencampurkan unsur serius juga komedi tapi juga dengan essence sequence yang cukup menarik dan tidak mengkhianati mitologi dari seorang Thor. Setelah sukses dengan Thor Ragnarok, akhirnya di tahun 2019 ia dipercaya menggarap film Jojo and Rabbit dan berhasil menang Oscar. Gara-gara ini akhirnya Taika Waititi dijuluki sebagai Golden Boy di Hollywood dan membuat dia terbang melayang-layang di angkasa bak malaikat pencabut nyawa. Jadi dia lupa dengan akar tumbuh. Semua ini bermula ketika fans dari Thor yang sangat mengenal dengan mitologi dari Thor, sejarahnya dalam komiknya, kepercayaan dari beberapa kalangan tertentu ternyata diabaikan begitu saja oleh Taika Waititi. Dan bahkan ada beberapa tweet di tahun 2019 yang mengatakan bahwa aku akan menghancurkan mitologimu dalam 1 menit kayak gitu, seolah-olah itu meremehkan pengetahuan dan juga kesakralan dari seorang Thor. Di beberapa cerita-cerita bahkan kita tahu sendiri di film-film lainnya diceritakan mitologi dari Thor, Loki. Dan bener aja, semua masukan, kritik para fans, khususnya fans dari Thor dan juga MCU tidak dihiraukan sama sekali oleh Taika Waititi, malah bikin propaganda yang kayak gitu. Puncaknya adalah ketika si MCU mempercayakan lagi project dari Thor yang keempat yaitu Thor Love and Thunder yang bikin fans makin khawatir. Jangan-jangan sifat dari narsis, sifat dari arogannya Taika Waititi ini akan berulang di film Thor selanjutnya dan mereka tinggal wait and see, tinggal nungguin apa yang terjadi. Dan akhirnya Marvel dan juga Kevin Feige menunjuk Taika Waititi dan di sini agak beda. Kalau di Thor Ragnarok masih dikontrol oleh Kevin Feige, tapi salahnya MCU adalah memberikan hak penuh kepada Taika Waititi untuk menggarap Thor Love and Thunder, hak penuh atas kreatif, hak penuh atas cerita, hak penuh atas rombakan terkait dengan karakter ini. Dan jadinya apa? Akhirnya box office-nya turun drastis dari film Thor Love and Thunder. Hanya saja fans yang loyalitas yang bisa nonton film ini, yang menikmati banget. Dan akhirnya terbukti bahwa Thor Love and Thunder di sini box office-nya turun $100 juta dibandingkan Thor Ragnarok. Thor Love and Thunder terbukti improvisasinya sangat liar, cerita berantakan dan juga penyelesaian yang tidak jelas, plus juga humor yang cringe dan juga berlebihan. Ditambah lagi sifat NPD
ini juga narsis dari Taika Waititi ini adalah kebanyakan mengeksplorasi karakternya sendiri. Di situ adalah Korg, di mana Korg benar-benar banyak banget di situ diberikan dialog yang membuat kita berpikir ini benar-benar kayak kelewatan banget untuk Taika Waititi, dan akhirnya terbukti film itu dicibir di mana-mana dan menjadi salah satu bukti bahwa superhero fatigue sebenarnya juga bisa dibilang mulai dari Thor Love and Thunder, dimana orang udah mulai agak jenuh dengan konsep Marvel yang gitu-gitu aja. Bahkan gue paling ingat setelah turunnya pendapatan dari Thor Love and Thunder, bahkan sutradaranya juga Taika Waititi plus juga Tessa Thompson juga disitu bikin video kayak seolah-olah mengejek film Thor Love and Thunder. Jadi itu makin bikin penonton, fans, dan juga pendapatan dari film ini makin turun, yang akhirnya membuat sutradara ini sepertinya ya sejauh ini tidak akan dipanggil lagi oleh Marvel dan juga beberapa film-film dan juga PH besar. Selanjutnya juga setelah Thor Love and Thunder, Taika Waititi masih mencoba keberuntungannya yang selama ini melayang-layang di udara. Kemudian dia bikin film baru lagi yaitu Next Goal Wins, ternyata gagal di box office dan ini membuat reputasinya makin ambruk, jeblok ke bawah. Dan sampai saat ini kita nggak terlalu mendengar kabar dari perkembangan film-film dari Taika Waititi. Yang terbaru yang gue lihat di beberapa situs-situs, dia sedang berusaha menjual film terbarunya ke PH-PH besar, lagi proses proposal, judulnya adalah Judge Dredd, yang sejauh ini juga belum ada yang mau menerima proyeknya karena mereka takut gitu. Dan secara status sosial bisa dibilang Taika Waititi sebagai sutradara yang sangat terkenal, bisa dibilang sekarang dia menjadi homeless sutradara, homeless director yang belum jelas nih nasibnya kemana. Dan itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ketenaran itu bisa mengubah siapapun. Ketenaran itu bisa bikin orang star syndrome, ketenaran itu bisa membuat orang gila atas jabatan dan juga statusnya sekarang. Jadi mau lu di bidang apapun, mau di sutradara, YouTuber yang tiba-tiba terkenal, kemudian juga content creator yang tiba-tiba viral, itu nggak bisa kalau kalian nggak konsisten mempertahankan keviralan kalian nothing. Termasuk juga dengan Taika Waititi yang kita juga nggak berharap film Thor yang kelima nanti digarap oleh dia lagi. Semoga aja ada sutradara lain. Dan Chris Hemsworth pun merasa bahwa dia sangat kecewa dengan film Thor Love and Thunder dan itu menjadi salah satu momok mengerikan dia di dunia peraktingan. Jadi kita nantikan saja dengan desas-desus bahwa Thor yang kelima akan segera dibikin juga. Kemungkinan besar bisa gue bilang 100% Taika Waititi nggak akan balik lagi. So, sejauh itu saja pendapat kita dan juga update kita terkait dengan seorang Taika Waititi yang bisa dibilang menghancurkan Thor di MCU. So, sampai jumpa di video-video esai dan juga opini kita selanjutnya.